Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Suarsono Official. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sekitar dunia pendidikan. Perlu diketahui bahwa pada masa pandemi yang berkepanjangan, dari berbagai macam sektor itu akan terganggu pelaksanaannya, baik itu perekonomian, pariwisata, bahkan di dalamnya adalah pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga memberikan dampak atau indikasi beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dalam hal ini adalah adanya suatu ketertinggalan dunia pendidikan itu sendiri. Nah, ketertinggalan pendidikan dalam hal ini adalah pembelajaran itu memberikan suatu indikasi, beberapa indikasi yang terjadi di dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri, bahkan pada hasilnya. Apa saja indikasi-indikasi akibat dari ketertinggalan pembelajaran ini? Di sini ada beberapa indikasi. Yang pertama adalah bahwa peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami kompetensi yang dipelajari sebelumnya. Jadi akibat pandemi ini peserta didik mengalami kesulitan yang selama ini ada dilaksanakan pembelajaran secara langsung, bertatap muka. Nah, sekarang sudah menggunakan perlengkapan lain, pakai belajar sendiri dan sebagainya. Tentu penjelasan-penjelasan itu kurang memuaskan, kurang dipahami, sehingga menyebabkan peserta didik itu mengalami kesulitan untuk memahami kompetensi yang harus dicapai. Yang kedua, indikasi ketertinggalan pembelajaran yaitu bahwa peserta didik tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelasnya. Jadi secara 100% tidak mampu. Sedangkan yang ketiga, bahwa peserta didik memiliki kompleksitas, begitu kompleks permasalahan yang dihadapi, dan tidak mampu untuk menguasai pembelajaran di setiap pembelajarannya itu sendiri. Karena banyak permasalahan, ditambah dengan adanya pandemi ini dan sebagainya, akhirnya kemampuan untuk menuntaskan dari pembelajaran itu di setiap pembelajarannya adalah akan sulit. Nah, dari beberapa indikasi ini sehingga akan timbul yaitu adanya lesson loss dan learning gap. Nah, learning loss ini diartikan bahwa adanya hilangnya suatu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik, juga kemampuan peserta didik yang dipengaruhi baik itu secara spesifik ataupun umum dan dipengaruhi dari berbagai faktor. Nah, learning loss ini sering diartikan adanya suatu kemunduran dalam hal akademis yang berkaitan akibat dari kesenjangan pendidikan itu sendiri. Sedangkan adanya learning gap itu dapat diartikan sebagai kesenjangan pendidikan secara keseluruhan. Artinya pendidikan yang satu dengan yang lain, dari satu daerah ke daerah lain itu adanya perbedaan. Jadi tergantung fasilitas yang ada di daerah tersebut. Ini learning gap. Tapi kalau learning loss itu terjadi pada diri siswa itu sendiri, gitu ya, bahwa adanya kemunduran dalam hal pembelajaran, baik itu yang hasilnya yaitu kemampuan siswa maupun dari hasil pembelajaran itu sendiri. Nah, ini. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut maka diubahlah pola pembelajarannya. Muncullah yaitu adanya suatu kurikulum merdeka, yaitu memberikan suatu prinsip-prinsip pembelajaran yang diharapkan mampu untuk mengatasi adanya learning loss dan learning gap yang terjadi di dunia pendidikan itu sendiri. Juga akibat dari indikasi-indikasi akibat dari pandemi yang berkepanjangan itu bisa teratasi dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya, apa prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang dicanangkan itu sendiri?
yaitu adanya suatu perubahan. Bahwa yang pertama, prinsip yang harus diikuti, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Ya, jadi harus dirancang demikian, nah, sehingga sesuai perkembangannya atau tingkat pencapaian yang akan diperoleh oleh peserta didik saat ini. Nah, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi suatu pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, ini harus dirancang demikian, ya. Prinsip yang kedua, yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas dan pada pembelajaran sepanjang hayat. Ya, jadi adanya suatu rancangan di mana pembelajaran itu sebagai alat untuk membangun agar siswa itu atau peserta didik itu jadilah pembelajaran sepanjang hayat. Sedangkan yang ketiga, prinsip yang ada pada kurikulum Merdeka, yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Apa yang dimaksud dengan secara holistik itu sendiri? Pembelajaran secara holistik itu adalah suatu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengkaitkannya dengan topik lain sehingga terbangunlah kerangka pengetahuan. Itu secara holistik. Jadi ada keterkaitan dengan pelajaran lain. Sedangkan yang keempat, prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang relevan. Apa maksudnya? Yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Nah, dalam hal ini kita harus adanya kerjasama dengan orang tua, dengan stakeholder, itu sebagai mitra. Nah, dengan adanya dengan pembelajaran yang relevan ini, diharapkan siswa mampu meningkatkan hasil pembelajaran itu sendiri dan memaknai pembelajaran secara bermakna dan menyenangkan juga, serta adanya suatu pembelajaran yang bersifat sepanjang hayat. Sedangkan yang kelima, bahwa prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi adanya ketersinambungan di masa yang akan datang dan sebagainya. Nah, di sini dengan adanya beberapa prinsip yang ada dalam kurikulum Merdeka, diharapkan learning loss dan learning gap itu tidak terjadi dalam dunia pendidikan akibat pandemi ini. Demikian, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sehingga kita dapat mencanangkan atau membuat suatu dunia pendidikan dengan lebih baik di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.